Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Putri dari kelas PGMI 02 angkatan 2019 dengan NIM 1920201072 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, video ini dibuat guna memenuhi mata kuliah praktek penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Apandi, MPD. Di sini saya akan membuat video tentang hasil penelitian saya di Min1 Palembang yang berjudul Peran Guru dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Siswa di Min1 Palembang. Sebelum saya menjelaskan secara rinci, saya akan menjelaskan abstraknya terlebih dahulu, yaitu guru adalah pemeran utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dianggap sebagai faktor terhadap pencapaian mutu prestasi siswa. Gurulah yang memiliki peran dalam membimbing siswanya untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi lingkungan tempatnya berada. Tetapi, kurangnya pemahaman di dalam pembelajaran siswa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya ialah disebabkan kurangnya peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencariannya, profesinya ialah mengajar. Terus, guru adalah semua orang yang berwenang dan tanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terus, dalam pengertian sederhana, guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didik. Terus, ada beberapa hal mengenai peran guru di dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu 1. Guru sebagai demonstrator. Dalam hal ini, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan materi yang akan diajarkan. Dialah yang memilih dari berbagai ilmu pengetahuan, kadar yang lazim sesuai dengan murid. Selanjutnya, yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas ini, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Dan yang ketiga, ialah guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena pendidikan merupakan alat komunikasi lebih efektif dalam proses mengajar. Terus yang keempat, guru sebagai evaluator.
Guru sebagai evaluator ini merupakan proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidik dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, dan usaha untuk memperoleh informasi beserta umpan balik bagi penyempurnaan pendidik. Dan yang kelima, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator ini ialah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan yang keenam, guru sebagai inovator. Inovator ini ialah pembaharuan pendidikan, adalah suatu perubahan yang baru dan kualitas berbeda dari kualitas yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran guru itu sangat banyak dan sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa peserta didik kepada tujuan yang ingin dicapai mereka. Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar siswa melalui interaksi belajar mengajar. Setelah menjelaskan pendahuluan dari hasil tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian apa yang saya gunakan dalam penelitian tersebut. Metode yang saya gunakan ini ialah metode deskriptif kualitatif. Guna mengetahui, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitasi belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik. Penyampaian materi belajar hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan belajar. Dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dan segala fase dan proses perkembangan peserta didik. Setelah menjelaskan metode penelitian tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari proposal penelitian tersebut, yaitu pembahasannya 1. Peran guru dalam perkembangan peserta didik. Berkembang atau tidaknya peserta didik dalam pendidikan itu adalah tugas seorang guru. Bagaimana cara guru memperhatikan atau lebih tepatnya membimbing peserta didik dan mengetahui sampai mana perkembangan peserta didik tersebut. Terus yang kedua yaitu peran guru dalam proses belajar mengajar, upaya mengembangkan perkembangan peserta didik. Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai sifatnya sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjukkan pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah langsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mendampingi para siswanya menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Sedangkan aspek psikologis menunjukkan pada kenyataan bahwa para siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga menuntut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda antar satu siswa ke siswa lainnya. Dengan demikian pula, halnya dengan kondisi para siswa, kompetensi, dan tujuan yang harus mereka capai juga berbeda. Selain itu, aspek psikologis
menunjuk pada kenyataan bahwa proses belajar itu mengandung variasi. Terus peranan guru dalam proses pembelajaran. Ada beberapa peranan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama ialah guru sebagai demonstrator, terus guru sebagai mediator, dan guru sebagai pengelola kelas. Tujuan pengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang bermacam-macam seperti kegiatan belajar, mengajar, papan tulis, buku tahunan, media pembelajaran yang lainnya. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian saya, yaitu guru merupakan sosok panutan atau contoh bagi peserta didik. Peranan guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkarakter yang baik sangat dibutuhkan. Keberhasilan pendidikan karakter sangat tergantung dari peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Jadi, sosok seorang guru dapat menjadi cerminan bagi peserta didik yang sangat menentukan karakternya. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dari diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai hasil penelitian saya di Min1 Palembang. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata-kata tersebut. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.